Mungkin kita sapa dulu ya Pak Imam. Halo Pak Imam, Pak Salman. Halo. Halo Pak Salman, apa kabar? Baik. Halo. Sehat Apa kabar, Apa Mas? sehat. kabar? Wah, Pak Imam, ketemu juga. Alhamdulillah Halo Pak ketemu juga Imam. ini Mas Alman. Kemarin ngincer-ngincer itu loh. Yang akademi berbagi itu yang ada Pak Mardiwu di Tanjung Pinang ya sih, Pak? Iya, betul Pak. Untuk yang kemarin Itu. ulang tahun itu. Iya, iya. Salam Saya hormat. malah sering ketemu Pak Salman kalau waktu ISN itu Pak sama Bu Ria. Oh iya, Allah. Iya, iya, iya. Wah, kita ngobrol-ngobrol. Jadi sudah Ini saling tahu ngobrol-ngobrol tapi baru kolonial ini. sekarang ya berkenalan ya Pak Salman, Pak Imam ya. Pak Salman dan Pak Imam Dipertemukan ini nih. milenial pada masanya, Mas. Masih milenial lah, milenial tuh jiwa Pak Iya, Salman, iya, Pak iya. Imam. Benar, benar, benar. Jadi milenial sekarang ada teman-teman generation Z juga yang udah bergabung. Benar. Kebetulan saya generation Z. Oke, Pak Salman dan Pak Imam terima kasih sudah bergabung. Teman-teman dan Pak Salman, Pak Imam, sebelum kita mulai ke sesi talk show nih, kita ingin mendengarkan dulu ya pemaparan pertama dari Pak Salman mengenai inovasi dan juga mengenai pemuda. Silakan Pak Salman. Ya. Oke, selamat malam. Ini karena Sumpah Pemuda ya. Kalau saya baca di internet, kita panggilnya Bung dan Zus. Bung dan Zus. Semuanya ya, apa kabar? Terus sebetulnya saya mau bikin inovasi baru nih. Gimana kalau kita foto ini dulu, foto bersama dulu. Nah, itu contoh inovasi hari ini. Oke, Jadi karena ya, biasanya kalau foto itu belakangan, terus saya jadi susu nih bujukin pada ini pada. Jadi gini, nanti kalau teman-teman belajar inovasi, Pak Imam juga tolong lebih jauh ya. Inovasi itu perlu rasa, perlu kedekatan, perlu kebersamaan gitu. Jadi kalau ngelihat foto masing-masingnya aja udah bawaannya udah tambah inovatif. Terus inovasi bisa dari ini, merubah profil pic teman-teman sambil membayangkan, gue kalau profil pic-nya kayak gini, orang penasaran gak ya gitu. Yakin deh, teman-teman bisa ngebedain inovasi gak inovasi itu dari ininya nih, dari profil pic-nya. Nggak apa-apa ya dirubah ya fotonya ya. Ya, jadi dari hal kecil profil pic ya. Iya. Oke teman-teman, kalau Kita gitu rubah malam dikit, ini. Jadi nanti malam nggak usah ya, foto lagi. Benar. Kita agenda foto di awal. Jadi di awal acara kita dipaksa berinovasi ya teman-teman. Kalau tadi jadwalnya di akhir, ini memang benar-benar ya. Pak Imam saya terinspirasi sama ini Pak Imam, sama Pak Yanwar Nugroho. Sembari nungguin kamera on semua nih. Oh, nalar ya. Teman-teman, Saya bilang kalau emang hebat ya. luar biasa Pak. Jadi kalau berani berinovasi katanya harus banyak impromptu katanya. Harus banyak improvisasi. Banyak improvisasi ya. Oke teman-teman, boleh dinyalakan kameranya. Mas Nafi, ya, Mas Niko, untuk Selma, Michelle, Denita, Ega, Putri. Mas Agung lagi di mana ini? Mbak Lucy. Lagi di jalan nih Pak. Dia lagi di tempat, lagi nggak di rumah Pak, lagi di luar. Thank you Mas Agung. Nggak apa-apa nih saling mendengarkan suara. Ya. Jadi teman-teman kita di sini ya saling Siapa yang mimpin pemotretan nih? Ngobrol ya. Tasya ya berarti. Apa Ben ya? Boleh ya teman-teman dari Era bisa dibantu untuk foto Ra? Siap, nanti dihitung dari Kak Ben ya, 1, 2, 3. Oke, aku hitung ya teman-teman. Ini kayaknya ada 3 slide. Jadi gaya ya, bebas, seinovatif mungkin. Salam inovasi masing-masing. Ya, saya juga berusaha nih. 1, 2, 3, tahan ya teman-teman. Cinta inovasi. Kalau angkatan saya ini dibilangnya cuan loh Pak Imam. Ini salah satu ini. Jadi anak Paragon itu kan muda-muda. Terus waktu foto kayak gini dibilang mata duitan. Teman-teman, Era udah di fotonya, Ra. Jadi ada orang-orang marketing lain bilang, kok anak Paragon diajarin mata duitan sih? Omset terus katanya. Oke, teman-teman. Fotonya sudah ya oleh Era. Oke, sip. Terima kasih. Sembari energizer, sembari ini. Kalau ya satu lagi juga kadang-kadang ada yang bilang kalau video dianggap boros kuota ya boleh kembali lagi. Tapi kalau bisa ada profil pic-nya. Jadi hari ini mungkin pembukaannya seperti itu karena
saya jadi teringat ya kalau teman-teman sekarang ada yang lagi nonton Netflix itu kan termasuk perusahaan yang paling inovatif di dunia kan. Mereka tuh berani banget gitu. Jadi saya bangga juga nih karena the power of silaturahmi. Jadi inovasi itu Mas Ben juga datang dari silaturahmi. Jadi kayak WA dulu kenalan, terus ada orang Indonesia nih di San Francisco, siapa yang mau nampung gitu ya. Jadi kalau denger ada Mas Andre namanya, keren banget. Salah satu yang sukses ya di Silicon Valley. Akhirnya kita main tuh ke kantornya Netflix, lihat sama itu video Stranger Things. Bangga juga ya. Terus cuman kalau teman-teman bilang, oh berarti networknya luas, enggak sih, ya just be nice aja gitu. Terus dia bilang, dia juga bapaknya punya pabrik. Dia bilang kalau kamu mikir inovasi itu sebuah proses tuh masih belum kena katanya. Inovasi sebuah ilmu juga nggak kena. Inovasi sebuah sistem juga nggak kena. Dia bilang inovasi itu adalah sebuah budaya katanya. Jadi kalau misalnya orang takut ngomong salah, itu tuh susah lahir inovasi gitu di dalam situasi seperti itu. Nah kalau teman-teman lihat biar dapat rasa inovasi, kurang lebih saya kayak gini nih sehari-hari di Paragon. Jadi kalau ada yang bilang ini bos yang bullyable katanya. Jadi bisa dibully gitu. Terus dia kalau lagi ngomong kayak, Pak sebentar Pak, Bapak ngomong apa sih nggak jelas gitu. Nah, tapi di situ tuh ada dasar teorinya juga. Karena di salah satu buku Tipping Point ya, kalau nggak salah dari Malcolm Gladwell itu kan, dia lihat kenapa sih ada bangsa yang cepat gitu memecahkan masalahnya dan ada bangsa yang tidak cepat memecahkan masalahnya gitu. Jadi di situ ada studi case di mana ada 2 kejadian, pilot Korean Airlines dan pilot dari sebuah negeri di Spanyol. Nah, Korean Airlines pada saat itu terkenal dengan ketepatannya di landing. Jadi semua serba bagus, makanan bagus. Cuman kok kecelakaan mulu gitu. Nah, ternyata pokoknya Korea itu tidak seperti yang teman-teman bayangkan. Laki-laki Indonesia itu lebih keren sebetulnya. Nah, jadi gini, ternyata Korea itu budayanya sangat hierarkis. Jadi antara pilot sama co-pilot itu nggak ngomong. Jadi kalau di ruang tunggu tuh pilot baca koran, terus co-pilotnya diam. Apalagi ada tradisi militer kan di sana kan. Nah, militernya nggak kayak di Descendant of the Sun atau yang begitu-begitu gitu. Jadi sangat feodal, bahkan bahasanya beda. Jadi kalau misalnya pilot ketemu co-pilot itu, kalau ada gunung tuh, ini lucu-lucuan ya, tapi nabrak sih, tapi nggak lucu ya. Tapi saya bilang, Pak, saya rasa ada keanehan di sayap gitu. Saya rasa ada objek besar yang susah dijelaskan di muka. Padahal gunung gitu kan. Padahal bilang aja gunung gitu kan. Nah itu akhirnya kejadian 2 kali beneran. Jadi di suatu negara Asia dia menabrak sebuah gunung, terus ada kecelakaan dia. Itu case 1 ya. Nah ini ada di buku, kalau teman-teman yang senang studi ilmiah itu ada di internet banyak. Habis itu ada di satu sisi di sebuah negara Latin. Teman-teman kebayang nggak kalau negara Latin itu kan heboh ya. Ini lebih parah sebetulnya. Jadi mereka berdua itu entah kenapa lupa isi bensin. Parah banget kan. Cuman heboh banget gitu kayak, wah ini gimana nih mau mendarat di mana wah gitu. Mungkin Mamma Mia gitu kan. Kamu nih gimana sih gitu ya. Terus akhirnya mereka menemukan cara landing tempat terdekat dengan segala risiko dan akhirnya selamat. Nah di sana tuh ditulis bahwa power distance index itu sangat menentukan inovasi sebuah negara atau bangsa. Jadi kalau misalnya kita sungkan, kalau ngomong mohon izin gitu, itu akan membuat inovasi terhambat. Termasuk kalau teman-teman nanti ragu ngechat gitu ya. Bang. Ya. Oh ya, kata Bang Agra jam berapa PUBG katanya. Mangga. Silahkan diri saya. Kira saya aja langsung menanggapi itu, Bang. Ada apa? Gitu. Ini sangat inovatif ya, Bang. Jadi teman-teman harus mulai memulai budaya inovasi dan merasakan gitu ya. Jadi langsung action. Kayak misalnya tadi diminta untuk buka itu ternyata maknanya sangat dalam kan. Kita jadi ngobrol, seminar jadi enak. Nah, berarti inovasi itu juga sederhana gitu ya. Dimulai dari situasinya dulu. Nah, kita yakin bahwa orang Indonesia itu sebetulnya inovatif banget gitu ya. Contohnya bikin memes gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada kayak bom-boman, mangga silahkan dicari siapa yang ini
Iya, tolong Kak Era dibantu di mute. Ya nanti di itu aja Ya, nggak apa-apa. teman-teman boleh di mute. Nah, jadi kalau misalnya kita ada apa-apa tuh langsung ada cerita-cerita lucu segala macam. Nah, berarti kan kalau situasinya kondusif, ada dukungan, terus ditunggu-tunggu kayak orang Indonesia bikin memes yang aneh-aneh kan berarti inovasi tumbuh di bidang memes gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya inovasi itu juga bisa bergerak di bidang-bidang lain gitu, di bidang sosial, inovasi di keseharian, inovasi cara memecahkan masalah gitu ya. Itu bisa ada dengan cara ya tadi ngumpul, ngobrol-ngobrol gitu kan, seperti ini. Jadi itu sebagai pembukaan. Nah, ini banyak improvisasi ya. Nah, saya tahu nih bahwa sebetulnya kalau pakai laptop, teman-teman tolong yang pakai laptop tuh segera banyak komentar tentang inovasi di sehari-hari seperti apa, kendalanya berinovasi gimana, atau inovasi yang diharapkan seperti apa, itu kalau bisa diisi chat room-nya sehingga kita langsung dialog ya. Ini kan calon-calon peserta kongres nih, gitu. Nah, kalau sebagai ini ya, pembuka awal diskusi itu adalah satu marketing director bilang ya, bahwa Paragon itu mungkin adalah salah satu contoh inovasi sosial yang cukup berhasil. Karena tadinya kan orang nggak terlalu percaya sama produk dalam negeri. Sekarang jadi lebih percaya gitu ya. Terus misalnya tadinya orang itu kalau berkarir di perusahaan dalam negeri ragu-ragu, sekarang malah jadi percaya. Tadinya anak muda diragukan, sekarang dipercaya gitu ya. Jadi banyak inovasi sosial yang berhasil gitu. Dan merubah menurut saya sih sudut pandang banyak orang gitu. Oh ternyata Paragon bisa ya gitu ya. Jadi kalau industri personal care itu selama ini selalu didominasi sama multinasional, tapi ternyata perusahaan lokal bisa. Kan banyak yang seolah-olah, oh kalau di personal care, beauty itu iklannya harus banyak, habis itu brandingnya harus canggih, harus punya best talent, harus punya program manajemen trainee. Ya, berarti kita cicil kan program manajemen trainee itu awalnya dari mana? Oh dari budaya yang harus bisa kasih percayaan ke anak muda. Terus manajemen training yang sukses seperti apa? Kita belajar dari Astra, dari Unilever, dari bank pada saat itu. Nah, terus tugasnya apa? Dikasih project misalnya. Terus projectnya harus dikasih, atasannya harus bisa mengakomodasi gitu. Nah, akhirnya lahir. Nah, kalau kita mikirnya jangka panjang, ternyata itu juga membangun budaya corporate, reputasi gitu. Akhirnya banyak yang ingin bergabung di Paragon. Jadi habis sukses dengan Wardah menjadi market leader, lahir lagi Emina, lahir lagi Makeover gitu. Jadi dan inovasi itu dilahirkan oleh anak-anak muda. Gitu ya. Kurang lebih itu cerita lengkapnya seperti itu. Oh ya, saya lupa ya, videonya ada di Mas Ben ya. Mas Ben yang memputerin. Iya. Contoh ya, kita coba nonton bareng-bareng tentang Paragon, the real founder of Paragon gitu ya. Jadi ini anak-anak muda, kira-kira ada berapa orang mewakili sekian puluh orang, dan kalau dia katanya milenial itu nggak loyal keluar masuk, 90% dari orang yang ada di video ini masih bergabung di Paragon. Gitu. Coba kita tonton bareng-bareng ya. Suaranya mudah-mudahan lancar. Bagi mimpi yang sama. Melalui keterbukaan dan spirit anak muda. Dan diberi kepercayaan dan untuk saling percaya. Melalui kebebasan bereksplorasi dan berkreasi untuk menghasilkan yang terbaik. Nanti bisa diposting ini juga kalau. Orang-orang lebih mengenal kami melalui brand-brand inovatif seperti Wardah, Makeover, dan IX. Kami, Paragon Technology Innovation, adalah sebuah perusahaan kosmetik manufacturer nasional yang telah dipercaya oleh konsumen selama berpuluh tahun. Kami bangun PTI dengan kepercayaan, percaya akan terwujudnya sebuah impian. Dalam proses akan timbul ribuan bahkan jutaan ide dalam proses brainstorming kami. Bagi kami tidak ada ide yang terlalu tinggi atau terlalu gila selama kita ingin mewujudkannya. Di sini kami berbagi kepercayaan melalui mimpi yang sama,
membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini, kami terpacu untuk menerima tantangan, tidak hanya menghadirkan produk-produk terbaik, tapi juga diarahkan untuk menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Bahkan, kami telah merambah pasar internasional. Empat tahun ini pertumbuhan perusahaan lebih dari 80% per tahun. Di balik keberhasilan produk PTI di pasaran, terdapat beberapa proses kolaborasi yang tidak sederhana. Ada kreativitas, inovasi, dedikasi, dan kerjasama antar tim yang merupakan elemen penting di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada The Winning Team. Tim manufacture dan R&D menghasilkan produk terbaik dengan proses efisien terkini dan mengutamakan safety. Supply chain dan distribusi yang mengatur resource dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Kami memiliki tim IT, finance, dan HRD yang solid yang tergabung dalam divisi operation. Dan tim inilah yang selalu memberikan nilai estetis pada setiap produk. Sementara inovasi, kreasi yang up-to-date adalah spirit bagi tim brand dan product development untuk menciptakan hal baru. Marketing team dan PR yang memperkenalkan dan meningkatkan image produk. Rasa percaya dan kebebasan yang diberikan perusahaan mendorong kami untuk memberikan performa terbaik dengan penuh tanggung jawab. Sehingga penting bagi kami untuk dapat menghadirkan orang-orang terbaik pada bidangnya. Orang-orang yang memiliki passion untuk mencari jawaban dari setiap tantangan, serta pribadi yang cinta untuk bekerja sama dengan orang lain. Di sini suasana kerjanya tuh sangat menyenangkan, di mana kita bisa punya teman baru yang juga sama-sama punya passion yang sama. Di sini tidak ada yang namanya senioritas, junioritas. Di sini tempat kita belajar bersama untuk mengembangkan diri dan tentunya untuk kemajuan PTI bersama. Di sini kami diberi kebebasan untuk memberikan ide-ide cemerlang. Ide gila sekalipun masih dapat diterima di sini, walaupun melalui proses brainstorming yang panjang. Saya bisa mengembangkan bisnis perusahaan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Dan itu membuat saya bangga bekerja di PTI. Oleh karenanya, kami percaya jika Anda bergabung di PTI, maka kita akan mampu berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Oke. Ya, biar cuman kebayang aja ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting sih inovasi gitu, itu penting banget karena di masa depannya teman-teman semua tuh persaingan global tuh makin tinggi. Kemarin saya juga dapat berita misalnya untuk kerudung misalnya. Sampai kapanpun kerudung dari China itu lebih murah. Karena apa? Karena ada subsidi, ada trainingnya gratis, kadang-kadang staf ahli gratis, mungkin overhead-nya aja udah beda berapa. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bareng-bareng gitu ya, beli produk lokal, ada misalnya Pak Haji pengen banget bikin pabrik kerudung, tapi harus ada pengusaha kerudung yang memang membangun brand gitu dan menceritakan bahwa kerudung ini dibuat oleh anak-anak Indonesia. Itu kan juga perlu inovasi. Nah, kalau tidak ada inovasi-inovasi yang kesannya sederhana seperti itu, sebetulnya ya nggak akan ada pabrik kerudung di Indonesia gitu. Makanya manufacturing index kita turun, pabrik-pabrik pada tutup gitu. Karena kita nggak inovasi bareng-bareng nih. Tapi kalau misalnya, oh gimana cara membantu produk lokal, terus teman-teman browsing, oh ternyata hal ini juga udah rame di World Economic Forum mengenai ketidaksetaraan, habis itu ada negara yang melakukan subsidi. Sekarang kan tinggal kita pilihannya. Kita mau kerja di mana, kita mau beli produk apa, kita berinovasi seperti apa gitu kan. Nah, itu yang harus dikerjakan menurut saya. Jadi saya juga ini juga sekarang mudah-mudahan juga membuat teman-teman jadi makin inovatif gitu ya. Saya juga dari dulu pengen akademi berbagi kan keliling Indonesia. Sekarang bisa keliling Indonesia dengan cara Zoom gitu. Ini kalau nggak ada COVID kan nggak kepikiran. Mungkin klise ya udah. Teman-teman udah bosen kali. Ini Pak dosen juga ngomong kayak gini. Cuman berapa persen feature Zoom yang udah kita pakai gitu. Ya kan kita belum pakai semua nih. Kayak misalnya cuman di Zoom nih
saya datang langsung dapat ini namanya siapa. Tadinya kan harus pakai name tag kan. Nggak mungkin juga jaraknya jadi pembicara 70 orang, name tag-nya mau ditaruh di mana gitu. Tapi sekarang saya bisa nyapa satu-satu. Mbak Ovi gitu ya, Mas Siswandi, Mbak Hasna, Mbak Sisilius. Nah, ternyata ada nih the power of technology yang kita bisa kerjain. Nah, cuman berdasarkan inovasi itu kan suatu habit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngerasakan, oh hari ini seminar inovasi, gue pengen jadi orang yang paling inovasi 1 jam. Jadi tolong ditulis nih, inovasinya apa aja yang telah teman-teman kerjakan, kita banyak diskusi satu. Terus kedua, inovasi itu biasanya dari insight, gitu. Dari tadi ada beberapa paparan, terus digabungkan dengan apa yang kita alamin sehari-hari, terus insight-nya kita tulis di chat room. Nah, kalau dalam design thinking, Mas Ben itu lebih paham nih. Nanti kita berusaha membayangkan orang lain tuh bacanya gimana ya? Apakah insight saya itu men-trigger pemikiran, apakah ada yang mirip gitu, apakah insight saya mirip sama si siapa, saya cocoknya gimana gitu. Nah, itu juga inovasi juga gitu. Apalagi teman-teman kan pengen ngomong bahwa kita akan masuk ke era big data. Wah, semua orang belajar coding. Tapi data itu sesimpel, saya bisa saya bisa dapat berapa ide nih dari seminar ini. Saya bisa kenal berapa orang dari seminar ini. Itu juga big data. Lebih baik data itu simple, dalam, meaningful, bisa kita pakai gitu, dibandingkan data itu banyak, kita nggak tahu cara makainya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, tolong nih kira-kira 2 menit, 3 menit, handphonenya dipegang, terus tulis ternyata gitu ya. Ternyata apa gitu, terus actionnya gimana, tapi tetap ikut flow acaranya, terus kalau mau nanya langsung tanya aja di chat room. Gitu ya, jadi mudah-mudahan cukup inovatif penyampaiannya, nggak pakai slide gitu ya. Mungkin takutnya udah Zoom fatigue juga, udah kebanyakan slide, belajar, kuliah, segala macam. Soalnya satu lagi juga saya yakin slide-nya Pak Imam lebih bagus juga sih. Jadi itu inovasi dalam mengeles juga, ngeles. Tapi saya sudah menduga pasti slide-nya Pak Imam sangat akan membuat kita ke-trigger banget. Yeah. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Salman. Jadi tadi ternyata teman-teman, sesimpel kita itu berbicara, sesimpel kita berani berbicara, atau sebagai pemimpin, kita tuh tadi kata Bang Samal, power distance index-nya tuh diturunkan. Power distance tuh jarak antara pemimpin dan mungkin antara pemimpin dan timnya gitu ya. Indonesia 78 loh, lumayan. 78 ya. Kalau Jerman nih kayak Mas Ben nih, kerja di perusahaan Jerman 12. Jadi sama bosnya gue lo aja, ya nggak Mas Ben? Dulu iya pakai nama. Dulu kalau di Jerman kita nggak boleh panggil pakai Pak. Dia bilang call me Frank gitu kan. Jadi emang agak berbeda, dan ini artinya kita di sini harus jadi inovatif melalui hal-hal kecil itu ya Pak Salman ya. Ini contoh nih Mas Ahmad Nafi nih, dia udah di astronot nih, bagus juga. Keren. Dan ini Mas Solahuddin juga nih di dalam laut nih, sudah inovatif nih, sangat inovatif. Thank you Pak Salman atas penyampaiannya. Teman-teman, yang mungkin kalau dapat insight bisa langsung ditulis di chat room, dan jika ada pertanyaan nanti untuk Q&A juga bisa ditulis. Sekarang kita ingin dengar nih dari Pak Imam juga, tadi ya Pak Imam nih sudah lama di Akademi Berbagi dan juga seorang wirausahawan ya Pak Imam. Silakan Pak Imam untuk pemaparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di Pemimpin ID dan juga kawan-kawan yang hadir. Kalau yang siang tadi saya ketemu kan hidup mahasiswa gitu kan, kalau ini hidup pemuda begitu kan, ada. Kondisi hari ini cukup menarik untuk dilihat. Sebelum saya masuk ke Pak Salman juga ini, terima kasih waktunya nih. Saya banyak belajar kalau soal inovasi dan lain-lain dari Pak Salman, ini luar biasa ini. Beberapa kali ketemu kita di beberapa acara begitu. Jadi ingat. Satu hal sebelum saya mau masuk ke slide, ada satu statement menarik semalam ketika mungkin teman-teman bisa belajar dari satu namanya serat Wulang Reh. Wulang Reh ini karya, ini saya sambil baca di laptop anak saya begitu ya. Saya bukan orang yang biasa dengan gadget gitu, dari dulu emang nggak pernah
kerja dengan orang yang sangat tidak inovatif lah dalam kondisi seperti sekarang. Serat Uranglah itu menyatakan begini, ngelmu iku, saya bacakan aja gitu ya, mungkin teman-teman bisa. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Artinya, ilmu itu bisa difahami atau dikuasai dengan berproses. Ya. Lekase lawan kas, dia bilang begitu. Proses itu bisa dicapai dengan cara yang khas. Cara yang khas itu apa? Artinya cara yang bisa memperkokoh karakternya. Kokohnya karakter akan menjauhkan diri dari watak yang angkara. Artinya ilmu itu memang harus dilakukan dengan cara yang dilakukan, difahami, dan dikuasai dengan cara yang membentuk karakter kita supaya kita lebih kuat dari hari ke harinya, supaya dengan kekuatan karakter itu menjadikan kita beda dengan yang lainnya, dan itu menjadikan kita tidak punya watak yang angkara, watak yang berdusta dengan dirinya. Sama seperti yang disampaikan Pak Salman tadi tentang bagaimana proses inovatif, bagaimana adaptif, tapi saya dibesarkan dengan cara yang sederhana. Belajar itu berani belajar sambil dijalani, gitu kan? Belajar. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa kita inovatif, kita tidak bisa mengklaim bahwa diri kita itu punya banyak hal begitu, tapi kita punya distance. COVID itu saat ini mengalienasi kita gitu, meminggirkan kita dari apa ya? Dari sekeliling. Tapi ini bukan berarti menghilangkan karakter kita untuk tetap taking care of others, taking care of our society, taking care of our nation, gitu. Dan itu yang saya lihat hari ini, bagaimana ada sebagian anak-anak muda, ada sebagian dengan cara yang luar biasa mencoba menyatakan dirinya sebagai warga negara di negeri ini. Jadi teman-teman, ketika kita bicara inovasi, ketika bicara tentang perubahan atau apapun itu, satu hal, prosesnya panjang. Dan proses panjang itu hanya bisa dilakukan dengan karakter dari kawan-kawan yang harus terus dijaga. Jangan pernah losing your value of life. Itu yang saya selalu pegang. Hanya anak-anak muda yang punya karakter, hanya anak-anak muda yang punya keyakinan, yang itu akan selalu menjadi leader di masa yang akan depan. Anda boleh cek siapa saja, mau itu yang berseberangan dengan Anda, atau mau dengan sepihak dengan Anda, tapi selalu berpikir bahwa setiap karakter, setiap kemampuan kita untuk meyakini apa yang kita lakukan, itu adalah salah satu modal dasar yang kuat untuk berinovasi. Saya coba masuk ke slide ya, Mas Ben ya? Ya. Boleh. Ini saya skip aja, nanti silakan aja kalau mau di-share itu, ini cerita lama sebetulnya, dibikin tahun hampir 2016 yang lalu. Mohon maaf ini Pak Salman, jadi ini cerita 2016-2015 yang lalu. Ya, jadi dari ketemu roda Pak, ketemu roda udah inovasi juga ini. Makanya ini presentasi ketika itu dibikin ketika banyak sekali anak-anak muda bertanya apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah selesai kuliah ketika itu. Ya. Next Mas, terus aja skip dulu. Ini sekarang terjadi COVID. Ya, COVID itu merubah landscape dengan luar biasa. Dulu kita merasa bahwa bekerja dengan Zoom, bekerja dengan distance itu susah. Kita harus ketemu, kita harus ini, kita harus ini. Sekarang semuanya berubah total. Ya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengerti apa yang akan terjadi besok. Hanya orang-orang yang punya keyakinan dan melakukan inovasi yang tahu mesti gimana dengan dirinya. Next. Terus aja Mas, ini VUCA teman-teman udah sangat sering belakangan ini ya. Terus teman-teman saya asumsikan sudah paham lah ya dengan VUCA begitu, nanti bisa di ini. Next terus. Ya, sesuatu yang disruptif
kemudian sekarang terjadi. Ini cerita ketika munculnya Gojek ketika itu pertama kali, dan bagaimana Uber dan teman-teman yang lain yang tidak kalah inovatifnya juga harus terlempar dari pasaran di Indonesia ketika itu. Next. Terus Mas. Terus. Oke. Tadi ini ada cerita tentang 5 juta waktu itu, slide sebelumnya. 5 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2020. Ini asumsi yang dibangun ketika itu di 2016 oleh World Economic Forum. 2016 lalu sudah ada indikasi bahwa akan ada pekerjaan yang hilang. Tapi ketika itu kita tidak khawatir sekarang. Karena tiba-tiba COVID merubah semuanya. Next. Terus lanjut dulu, Mas. Oke, saya mulai sebetulnya materi hari ini akan lebih banyak bicara tentang ini. Bagaimana yang harus sikap-sikap kita. Kalau tadi saya belajar, baru tadi malam saya baca tentang ilmu itu dilakukan dengan cara yang harus dilakukan, dikuasai dengan cara yang berproses. Bagaimana tadi Pak Subarkat menceritakan gimana anak-anak muda itu dari diskusi, dari ide, melakukan diskusi dan segala macam, dan itu terus-menerus dilakukan. Tidak ada satupun proses yang di-skip. Ini kuncinya kalau Anda mau bicara soal inovasi. Jangan pernah skip dari proses yang harus dilakukan. Itu yang seringkali terjadi di anak-anak muda, atau di zaman saya dulu pun gitu. Kita seringkali pengennya kalau baca buku langsung kesimpulan, ya kan? Kalau mengerjakan soal, cari jawaban soalnya. Tapi kita tidak pernah mau mencoba mengikuti prosesnya. Kalau Anda mau nanam pisang, ya Anda harus tanam pisang. Jangan pernah berharap ketika Anda nanam pisang akan muncul namanya apa istilahnya padi atau lainnya. Banyak hal yang harus dilakukan untuk proses itu. Terus next. Terus Mas. Ini beberapa sifat atau sikap yang kerap kali sampai sekarang, mulai dari zaman dulu pun, zaman saya kuliah, zaman saya sekolah, sampai sekarang itu terus terjadi di anak-anak muda. Cepat menyerah. Ini fact. Anda akan bicara inovasi yang terus kompetisi yang luar biasa, tapi kita kerap kali mudah menyerah pada setiap hal yang itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Gitu. Next. Ini saya kurang tahu sekarang masih terbiasa atau enggak, tapi kebiasaan ini masih terus terjadi atas nama apapun ya, atas nama perfectness, atas nama atas nama apa ya, supaya kerjaannya itu sangat baik hasilnya, tapi seringkali kita mendelay. Terus next. Nah ini saya cuma mau bicara hari ini kompromi terhadap integritas. Kerap kali teman-teman skip prosesnya hanya untuk trade off dengan yang namanya uang, yang namanya kedudukan atau apapun. Mungkin saat ini teman-teman tidak melihat ini jadi signifikan, ya. Tapi ke depan Anda akan hidup dengan your living value. Jadi anak-anak muda bicara inovasi, bicara soal keyakinan akan sebuah perubahan, keyakinan untuk menjadikan sesuatu lebih baik, ya, meskipun kadangkala secara ekonomik itu tidak menguntungkan, tapi kadangkala butuh waktu yang panjang. Mungkin nanti kita bisa diskusi bahwa yang namanya keberhasilan itu punya rentang waktu. Inovasi tidak pernah bisa sehari jadi. Inovasi tidak pernah bisa instantly seperti kita masak Indomie begitu. Tapi banyak hal yang harus terus dilakukan dan harus terus dijaga. Next. Ini beberapa sifat yang
baiknya dimiliki oleh kawan-kawan ke depan. Next. Persistent. Jadi orang yang persistent itu jadi penting. Tekun dan gigih mencapai tujuan meskipun didera kesulitan dan masalah. Sekali lagi, hari ini saya cuma mau bilang bahwa your character is very very important to keep your innovation goal ke depan. Next. Resilience, kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Ini harus kalau tadi di awal saya sampaikan sesuatu yang harus terus dijalani. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang harus diulang, kadang harus diimprove. Selalu begitu. Next. Agility, cepat dan cekatan, kemampuan beradaptasinya. Ya, agile menghadapi setiap perubahan. Terus ini tadi kalau di dunia industri ada orang yang bilang itu dengan cara branding dan macam-macam. Next. Oke, saya rasa udah selesai. Next. Oke, jadi bottom line-nya saya ingin menyampaikan begini. Teman-teman, kondisi COVID, kondisi yang terdisruptif dengan luar biasa, membutuhkan keyakinan ya akan inovasi yang harus terus-menerus dilakukan, baik itu oleh institusi perusahaan, produk, ataupun diri kita. Dan inovasi hanya bisa dihasilkan dengan keyakinan atas apa yang ada di dalam diri kita. Your knowledge, your capability, itu menjadi kunci untuk bisa melakukan inovasi yang terus-menerus. Jangan pernah capek ketika Anda harus melakukan percobaan yang terus-menerus. Pak Salman, saya ikuti betul cerita Wardah dari awal-awal begitu, tentang menjadikan produk Indonesia yang luar biasa dari sesuatu. Tapi kalau yang luar biasa ada karakter dari Bapak, Ibu, dan Pak Salman sendiri yang luar biasa, yang terus menjaga komitmennya dan menjadikan inovasi itu betul-betul sebagai garda depan dari perusahaannya. Saya berharap anak-anak muda sekarang jangan pernah coba sekalipun untuk keluar dari prosesnya gitu ya, skip, maunya instan gitu, dan tiba-tiba berharap punya kesuksesan yang luar biasa. Buat saya ada bubble trap di dunia ini ya saat ini gitu dengan adanya teknologi IT dan segala macam. Tapi jangan pernah kehilangan rooting Anda terhadap living value. Karena kalau Anda tidak meyakini diri Anda mampu, Anda tidak meyakini bahwa Anda punya kemampuan lebih, siapa lagi yang akan meyakini? Indonesia dari dulu tidak pernah dilahirkan dari anak-anak muda yang nggak punya keyakinan. Anda boleh cek siapa aja. Bahkan orang yang paling kiri sekalipun, sampai yang paling kanan sekalipun, punya keyakinan yang besar bahwa negeri ini emang harus terus dijaga dengan inovasi. Saya rasa itu dulu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi panjang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Imam. Jadi Waalaikumsalam. Ilmu itu diproses atau dapat dipahami hanya dengan berproses ya Pak Imam, dan dalam proses itu kita sebagai anak muda nih harus tetap stick to our root, stick to our character, dan jangan mudah untuk menyerah ya Pak Imam. Ini keren banget, jadi kita bisa memulai dengan itu teman-teman. Nah Pak Imam, Pak Salman, saya ini ingin bertanya sebenarnya lebih ke pengalaman Pak Salman dan Pak Imam. Jadi kalau dari pengalaman Pak Salman dan Pak Imam ini, saat punya gagasan gitu, bagaimana pengalaman Bapak saat mempunyai gagasan atau melahirkan gagasan itu dan merubah gagasan atau ide tersebut menjadi suatu inovasi yang bisa diimplementasikan, Mbak? Mungkin bisa di-share pengalamannya sama kita semua. Mungkin aku dengar dulu dari Bang Salman nih, dari Pak Salman nih. Ya. Saya Bung. Bung ya, Bung Salman. Ini contoh nih ya, kan inovasi itu kan yang penting, sebentar. Quaker mengganggu. Jadi gini,
Saya coba cerita prosesnya aja ya. Jadi inovasi itu juga harus sadar budaya juga kan. Seolah-olah wah harus outspoken segala macam, makanya harus difasilitasi. Biasanya orang Indonesia itu punya 3 sifat nih, Mas Ben. Sungkan, gengsi, sama yang terakhir pamrih. Cuman yang pamrih nggak usah lah ya. Pamrih itu kan kadang-kadang bagus ya. Kayak misalnya kalau orang Indonesia itu kalau lihat anaknya lagi di luar negeri itu, anakku inget aku nggak ya gitu. Mungkin anaknya lagi menambang apa di Kutub Utara ya nggak inget kali Bu gitu. Lagi. Cuman kan orang Indonesia punya perasaan ya, jadi pamrihnya sih oke lah. Nah cuman gengsinya sama ini loh yang kayak misalnya Mas Solahuddin Akbar, ya, jurusan apa nih? Coba di absen ya, Mas Solahuddin jurusannya apa? Mas Baen dan Mas Nafik. Nah itu juga kayak gitu ya, kita kadang-kadang punya sikap yang menurut saya itu malah nggak inovatif gitu. Kayak tuh kan gara-gara nyalain video jadi tunjuk gitu. Padahal kan kesempatan buat ngeceng, ya kan? Buat ngeksis. Ngeksis itu kan penting. Nambah follower udah pasti. Jurusan apa Mbak? Iya Pak, betul. Ya, saya dari pertanian Pak, dari agroteknologi. Misalnya gini, siapa tokoh pertanian Asia yang anak muda yang terakhir dapat penghargaan gitu, misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang, ada, wah bagus nih. Abis baca apa tentang pertanian yang seru banget gitu. Coba nanti masing-masing juga cerita. Tolong cerita tanpa sungkan, kasih tahu bahwa kita tuh ambisius. Soalnya kalau misalnya kita ngomong gitu suka gitu kan, cie yang tokoh pertanian Indonesia gitu. Kita suka digituin gitu kadang-kadang. Terus emang apa salahnya? Emang gue pengen jadi tokoh pertanian terhebat di Indonesia. Nah, saya tuh gini Mas Ben, kenapa saya jawabnya panjang? Dari serangkaian pelatihan tuh saya terbuka juga dengan para coach-coach yang dia tahu nih caranya. Jadi di Paragon itu kalau misalnya inovasi malu-malu pakai post-it. Kalau ngomong tuh di belakang. Terus dari mediasinya kayak nanti banyaknya ternyata tuh di ujung-ujung seminar gitu. Nah, itu salah satu inovasi yang sadar budaya lah gitu. Nah, kalau inovasi biar nggak hilang sih emang harus langsung dikerjain sih Mas Ben. Jadi langsung diomongin, langsung dijalanin. Nah, biasanya juga untuk kita tektok enak itu sering ngobrol-ngobrol yang kita tahu latar belakang masing-masing, terus terbuka. Nah, biasanya kalau di Paragon itu, kalau dapat insight, ya ada yang ngomong wangsit, wow wangsit, Pak Salman dapat wangsit. Padahal wangsit itu dari teman-teman semua ngobrol. Kayak misalnya Emina dibilang, Pak jangan terlalu Asia Pak ini. Jadi mereka heboh gitu, saya nangkep, dilempar, mereka kerjain. Gitu sih Mas Ben. Karena ide itu mahal kan. Makanya kalau misalnya kalau teman-teman punya grup ngobrol, langsung diobrolin, langsung diwujudin. Nah sekarang baru tahu itu namanya design thinking kan. Jadi langsung bikin MVP, langsung bikin contohnya, langsung diwujudin tulisannya. Kalau zaman dulu harus ditulis even di napkins misalnya. Tapi sekarang kan ada handphone, ada ini langsung foto-foto, bikin Pinterest-nya, jangan sampai hilang. Itu hati-hati aja. Ada di salah satu itu Mas Ben, ada orang menemukan sesuatu, tapi dia nggak catat. Gitu. Nah, akhirnya penemuannya harusnya bisa berapa puluh juta dolar gitu. Jadi atasnya bingung ini orang harus dipecat apa harus dipertahankan gitu. Kalau misalnya kalau dipertahankan dia juga lupa nemuin apa tadi siang gitu kan. Kalau dipecat cuma dia yang tahu gitu. Tapi itu beneran true story yang akhirnya inovasi itu memang hilang, nggak kelupa gitu. Ini apa ya gitu. Ya cuman mudah-mudahan jadi inovasi baru yang lebih bagus. Jadi kalau tadi jawabannya, yang penting gerak cepat. Nah, teman-teman beruntung banget, lagi ngetren banget design thinking. Ini juga mulai sekarang nggak boleh lagi deh ada ilmu terbaik. Tadi yang Mas Imam bilang kan, ada VUCA apa. Pokoknya di Stanford lagi ngomong apa, kita langsung deh harus ngobrol gitu ya. Kita harus make friends di sana, punya teman. Karena design thinking itu udah dari tahun 65, tahun 85 udah dipakai sama perusahaan-perusahaan besar, tahun 91 dibuat sama Ideos, nyampe di Indonesia baru tahun 2004. Gitu, jauh lama banget gitu. Nah, tapi kan nggak ada internet dulu. Ya sekarang, kalau saya ngeles ya, angkatan saya kan internet lambat gitu kan. Jadi bisa ngeles lah. Cuman sekarang, apa yang kejadian di muka bumi manapun juga teman-teman bisa tahu. Kalau risetnya itu mahal, lewat macam-macam gitu, yang lagi kuliah di luar kan kebuka tuh jurnal-jurnalnya, mau Oxford, mau apa itu pasti bisa. Dan banyak yang ngebuka sih kalau tempat kuliah yang bagus kan ya Mas Ben ya.
Stanford, Harvard tuh malah dibuka sama dia. Karena menurut dia yang mahal itu bukan materinya gitu. Yang mahal itu nama besar Harvardnya. Jadi teman-teman kalau ngomong sistem thinking, inovasi segala macam, yang ada yang gratisan gitu, jadi dibuka. Jadi agak panjang jawabannya, cuman mudah-mudahan menggambarkan apa yang kejadian di Paragon gitu. Kita nggak kemana-mana, cuma nonton TED Talk bareng-bareng, Udemy bareng-bareng. Kalau ada yang dapat jurnal langsung di-sharing di WA group gitu. Syaratnya itu tadi, jangan sungkan, jangan gengsi gitu. Kalau mau nyebut saya tuh emang ini, tadi malah saya nggak kasih bicara lagi. Coba Mas Akbar, berarti siapa tokoh pertanian idola? Untuk membuktikan bahwa Mas Akbar adalah ini, Mas Salahuddin Akbar adalah menantu idaman. Sedang mau nikah itu memang, Pak. Ya, jadi maksud saya tadi inovasi perlu role model, perlu ini, perlu diskusi. Jadi tolong ditaruh nih di chat room gitu, kayak, wah saya mau jadi kayak Tesla lah gitu. Oh nggak usah jauh-jauh Pak. Ada pakar Indonesia tuh yang jago banget, saya mau kayak dia aja deh. Kan ada tuh yang orang Belanda ketemu persamaan matematik yang rumit. Malah Pak, kalau saya mah, nih Bapak pasti nggak kenal. Ini orang keren banget gitu. Cuman beberapa orang aja yang tahu. Kayak gitu-gitu ya, yang sarannya gitu. Ya, terima kasih Bung Salman nih, Bung Salman ya saya panggilnya gini, Bung Salman dan Bung Imam. Jadi intinya kalau kita ada ide langsung ya kita share sama teman-teman. Kalau ada info-info, riset-riset langsung di-share gitu, biar untuk nge-trigger inovasi ini. Nah, kalau Pak Imam sendiri gimana Pak Imam dari pengalaman merubah gagasan itu menjadi suatu inovasi yang real gitu? Saya sih sederhana aja. Jadi dari dulu punya pegangan yang namanya berani belajar, belajar berani, belajar sambil dijalani begitu. Jadi setiap kali ada hal-hal yang baru, yang sederhana, ibaratnya kalau dulu tuh zaman musim saya kan tahun 90-an saya kuliah ya, 92 itu, ide itu diyakini mahal, apalagi buat mahasiswa ketika itu yang nggak punya budget dan segala. Cuma ada keyakinan besar bahwa ketika kita mau coba, Anda yakin dengan apa yang Anda akan lakukan ini baik, dan saya lakukan ketika itu. Ya, mungkin bukan inovasi di produk gitu ya, tapi bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola demo waktu itu kan, supaya nggak ada konflik, seperti itu pun dilakukan. Artinya, tapi sekali lagi betul seperti yang disampaikan, bahwa kita selalu punya role model, kita selalu menjadi contoh. Teman-teman boleh cek ulang lah ya semua data-data sejarah. Tapi saya sekali lagi selalu menaruh hormat pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan inovasi produknya, kalau saya bilang dengan lokalitas yang dimilikinya. Dan salah satunya terserah kenapa waktu saya ditawarin sama kawan-kawan untuk gabung sama Pak Salman, saya bilang saya masih belajar nih, karena beliau ini betul-betul menjadikan lokalitas, keyakinan terhadap apa yang ada di Indonesia, baik itu potensi anak mudanya, itu bisa jadi sesuatu yang besar ke depannya, dan ini terbukti. Lokalitas selalu menjadi jawaban atas semua perubahan ke depannya. Anda ketika pandemik ini, akhirnya Anda meyakini bahwa Bapak, Ibu Anda itu pintar memasak di rumah. Sebelumnya kita selalu yakin bahwa makanan di luar sana jauh lebih baik begitu. Tapi sekarang semua yang ada di diri kita, tiba-tiba Anda yakin bahwa kita punya kesetaraan, kita punya kemampuan. Nah, ketika hal itu sudah muncul, maka yang harus dilakukan apa? Menjaga itu sebagai bentuk komitmen ke depan. Ya, jadi saya coba bilang bahwa ketika Anda punya ide, prinsipnya cuma satu, berani belajar, belajar berani, belajar sambil dijalani. Karena mimpi itu terlalu sempurna kalau Anda tidak mencoba meraih itu. Saya satu pesan aja ke anak-anak muda ini, reading the quote is one thing, doing the quote that's another thing. Seringkali kita teman-teman sangat exaggerate gitu ya dengan all the quote, tapi Anda lupa bahwa doing the quote is another milestone yang harus terus dilakukan. Itu Mas Ben, kalau saya jalanin lah, jangan terlalu banyak khawatir. Ya. Terima kasih Bung Imam. Saya jadi diingatkan nih, jangan pakai wallpaper yang ada quote-nya doang, tapi dijalanin gitu ya. Soalnya kadang kalau lagi down, ganti deh wallpaper sama yang quote-quote bagus gitu ya. Iya. Thank you. Nah,
teman-teman nih, sebenarnya saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih ke Bung Salman dan Bung Imam. Cuman udah banyak pertanyaan juga, udah ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang udah ditulisin ya. Ini yang saya baca pertama adalah dari Kak Nafik. Kak Nafik ini dari Yogyakarta. Apakah ada parameter seperti apakah sehingga kita bisa bilang suatu hal itu inovatif? Karena kadang pikirannya tuh ini adalah hal wajar atau klise, dan bagaimana sih kita bisa meyakinkan diri akan hal itu gitu. Mungkin ke Pak Imam dulu ya, Pak Imam. Parameter, oke, jadi gini, kalau ada sih, kalau saya lebih melihatnya waktu itu akan waktu itu akan membuktikan apa yang kita yakinin, begitu kan? Saya selalu memberi waktu pada setiap hal yang kita lakukan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan atas apa yang disampaikan atau apa yang kita lihat. Saya kurang paham, terus terang aja kalau parameternya seperti apa ya, harus gimana. Tapi Anda mestinya bisa mengukur acceptability dari apa yang kita sudah lakukan. Kalau di produk mungkin ada ujung-ujungnya di sales lah atau di apalah, tapi dalam konteks inovasi, saya kok tidak pernah melihat sesuatu sebagai hal yang gagal gitu ya, tapi bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang kalau as a Muslim disampaikan sebagai sebuah kalau kita bilang sunnatullah, itu harus terus dilakukan, karena kalau Anda tidak melakukan itu you will be died gitu, pasti Anda akan ditinggal. Saya terus terang mungkin nanti Mas Salman bisa lebih ini ya ke soal parameternya, tapi it's a must gitu Mas. Ini bukan sesuatu yang harus didiskusikan, ini bukan sesuatu yang harus dipilih gitu, tapi ini adalah sesuatu yang memang given, bahwa ketika Anda tidak melakukan itu, maka Anda akan ditinggalkan dan Anda akan habis. Saya rasa sih gitu sih Mas ya. Ya. Jadi hal-hal inovatif sekecil apapun itu bisa dianggap inovatif ya, agar tidak ditinggalkan itu tadi ya. Iya, justru ketika Anda tidak melakukan apapun, sebetulnya kita mulai ditinggal oleh keadaan. Bahkan ketika Anda mencoba untuk bertahan gitu ya, dalam kondisi yang sama hari ini, dan besok gitu masih tetap kondisi yang sama, seperti saya misalnya menggunakan batik ini, besok tetap begitu, Anda bisa bilang bahwa saya tidak bersyukur dengan apa yang saya dapat, karena saya tidak menggunakan apa yang Allah berikan untuk sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya, begitu. Status quo itu tidak pernah menyenangkan sebetulnya. Status quo itu sebetulnya melenakan, status quo itu candu kalau saya selalu bilang buat teman-teman yang era-era lama begitu kan. Keterkenalan, kemapanan itu candu dan itu destruktif sebetulnya dalam diri kita. Tapi ini butuh waktu untuk bisa bilang itu. Apalagi ketika ini harus kompromi dengan Anda berinovasi dikit, tapi kenyamanan Anda hilang. Anda boleh nyoba ini, tapi Anda keluar dari perusahaan saya karena ini tidak sesuai dengan, dan hal itu yang akan terus terjadi. Bergeningnya ada gitu. Itu Mas Ben. Ya, terima kasih Bung Imam. Ya. Kalau untuk Bung Salman, gimana nih parameter untuk hal-hal yang inovatif? Sesuaikan dengan apa yang ada di Google. Nggak itu juga, nggak bercanda. Jadi memang gini. Jadi kita bisa nanya di Google kan kayak how to be, what is the sign of you become gitulah. Kalau nggak bisa bahasa Inggrisnya tinggal pakai Google Translate ngomong Jawa, cirinya aku ini inovasi opo sih gitu. Nah itu pasti keluar di Google. Cuman gini, coba deh teman-teman rasain ya, iseng-iseng ya, kayak apa sih rasanya memaksa diri yang biasanya nggak pernah ngomong ternyata gitu ya. Kita coba ya. Ternyata pertama dari Mbak Grace PK, yang kedua dari Mbak Dwi Maya, saya asal-asalnya aja nih. Yang ketiga dari Mas Rafico, yang keempat dari Mas Siswan di Jogja. Kalau misalnya nggak bisa ngomong pas gitu ya. Nah, terus yang terakhir dari luar angkasa lah ya, dari Mas Nafik Yogyakarta. Nah, coba deh
ini udah iseng-iseng nih, gara-gara saya tiba-tiba nunjuk, baru tiba-tiba, aduh jangan-jangan gue ditunjuk gitu kan. Nah, itu salah satu ya. Jadi, kenapa saya bisa ngajar kayak gini? Karena saya coba membayangkan isi kepala saya waktu saya seumur teman-teman semua. Gitu. Jadi, tenang aja. Kita udah tahu sama tahu ya, Mas Imam kalau dosen kan gitu kan. Oke ya. Tadi saya lupa lagi. Urutannya tadi Mbak Grace. Oke ya, ternyata Tadi pertama. saya tulis Mbak Grace, Mbak Dwi Maya, terus Kak siapa? Ada Kak Nafik yang Kalau saya lihat. 1, 2 mungkin lagi itu langsung pas aja ya. Mbak Grace Ya. gimana Mbak Grace? Boleh langsung di unmute ya atau Ini kayak ada anak saya nih tiba-tiba pura-pura handphone rusak gitu. Oke. Oke, coba nih mungkin ada yang bisa bantu. Mbak Alda nih mungkin nih dari tadi kayaknya posisi ready ternyata juga nih. Ternyatanya Mbak Alda apa nih ternyata? Sembari nunggu yang lain ya, nanti harus balik lagi. Oke, Kak Alda dulu ya. Jadi ternyata insight-nya apa nih Kak Alda? Maaf, suaranya nggak jelas. Ternyata. Oke. Insight. Ternyata nggak jelas suaranya. Ternyata nggak jelas. Ternyata nggak jelas. Jadi insight-nya Kak Alda, insight yang didapatkan hingga hari ini. Mungkin dimulai dengan kata ternyata. Misalnya, wah ternyata harus Google dulu ya gitu. Jadi apa nih yang udah didapetin kata ternyata ini? Kayak insight-nya gitu. Mungkin wah ternyata harus dimulai dari bangun pagi dulu nih. Bener juga. Dari hal kecil, bangun pagi gitu ya. Itu aja udah inovasi karena berubah. Mas Nafik nih sebelum tadi ke yang tadi. Mas Nafik dirubah deh. Dari ternyatanya apa nih? Bung Nafik ya. Bung Nafik. Ternyatanya apa ternyata? Aduh, apa ya? Ternyata harus mengurangi tidur malam, Mas. Tidur malam-malam, begadang. Menarik, kenapa? Kok tadi kayaknya nggak diomongin deh. Ini berarti inovasi nih. Merubah isi materi. Apa ini inovatif nih? Kenapa? Apa ya, dengan mengenai tidur malam gimana sama inovasinya? Ya, akhirnya paginya waktunya kurang efektif, Mas. Oke. Oh iya, tertrigger masih dari presentasi yang tadi ya. Thank you. Tadi Mas siapa lagi tuh? Siapa Mas Ben? Ada Kak Grace sama Kak Dwi Maya ya? Kak Grace. Okay. Kalau belum ada, boleh Kak Dwi Maya dulu. Yang lain boleh nulis di grup ya. Apalagi kalau bilang gini, yang nulis di chat nggak dipanggil, nanti tiba-tiba nulis banyak gitu. Atau biarin aja, ini kan udah mau habis, katanya saya nggak akan kena gitu. Kaget ya teman-teman, malam-malam lah kok ada dosen lagi tiba-tiba. Tapi kalau kita kuliah kan teman-teman ada yang mau LPDP gitu ya. Kalau kuliah di luar negeri kayak gini loh ya. Jadi pertama kali datang mau ngomongin apa nih gitu kan. Terus dia diam dulu sebentar gitu ya. Terus habis itu ini kan lagi bahas family business nih. Tadi malam habis kepikiran apa gitu. Jadi dia selalu cari insight. Jadi orang jadi kepikiran. Karena kalau kita mau memicu inovasi, ini kan tadi ada yang bilang nih, kalau saya inovasi sepi. Oh Mas Rafico, terima kasih. Misalnya tiba-tiba saya ngomong, oh tadi ada pandemi, ada perjuangan, habis itu tiba-tiba kita jadi ingat orang tua. Kalau malam ini tiba-tiba ya ada makanan, ternyata saya dibikinin makanan ini atau dikirimin, itu makanan apa sih gitu. Coba deh, kira-kira tulis misalnya. Nah, pasti kepikiran sesuatu kan, suatu makanan ya. Nah, berarti pikiran itu bisa di-trigger gitu Mas Ben. Pikiran itu bisa di-trigger gitu kan. Jadi kalau misalnya ciri-ciri inovasi itu ada provokatornya, ada metodenya, dia suka nanya aneh-aneh, dia suka pakai analogi gitu ya. Jadi apalagi teman-teman kan suka receh battle apa gimana kan. Jadi ibaratnya aku itu gula apalah, ibaratnya aku terdampar di mana gitu kan. Tiba-tiba aku apa itu sebetulnya memicu kreativitas gitu. Jadi kita menganalogikan sesuatu dengan masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak proses kreatif, banyak yang aneh-aneh. Bahkan katanya itu tadi Mas Imam. Besok kita pakai tema nih. Kita bilang besok tiba-tiba by insting kita merem. Terus habis itu kita ngambil baju. Terus kita coba kenapa kok baju ini yang kepilih. Itu aja jadi kita kepikir kan. Jadi yang kayak gitu-gitu ya. Kalau dalam dunia coaching tuh ada yang pakai kartu, ada yang di-trigger pakai cerita. Tadi saya coba pakai makanan gitu. Sesuatu yang dekat,
Terus saya bilang, nah yang namanya inovasi tiba-tiba ibu kita masak sesuatu yang berbeda. Jadi kepikiran kan misalnya. Nah, nasi goreng yang nggak biasa di rumah dan kita seneng banget karena itu benar-benar baru misalnya. Jadi kepikiran lagi gitu kan, oh iya ya gitu-gitu ya. Jadi kita kan malam-malam ngobrol ringan-ringan aja gitu. Jadi ciri-ciri inovasi kayak gitu ya, seneng, seru, deg-degan gitu. Dan teman-teman harus lebih takut kalau nggak berinovasi. Ini Mas Ben ditanya kan, ada kejadian beneran nih di tim gitu. Kamu harus ke Medan. Kalau di Paragon tuh nekat. Waduh Mas, belum siap ke Medan. Aku kan ini gitu ya. Kamu yaudah deh ke Surabaya. Takut gitu. Oh nih, terus kamu nggak takut di Jakarta? Takut apa ya Pak? Oh sebentar. Saya tahu Pak. Takut dikeluarin ya kan? Karena saya udah nolak ke 3 kota. Oh bener. Nah itu kamu udah inovasi, nggak usah dijelasin. 3 kali takut, kamu nggak takut di Jakarta. Emang takut apa? Sendiri ya Bang? Iya, satu sendiri. Nah, makanya gitu ya. Jadi kalau ngasih statement tuh yang gantung gitu, ya kan? Kira-kira aku mau ngomong apa nih, gitu kan? Gitu. Jadi kita memprediksi kan? Provokatif ya, pemikirannya inovatif tuh provokatif juga gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Jadi teman-teman mungkin saya akan memilih 2 pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup gitu. Ada pertanyaan ini tentang pikiran provokatif gitu. Bagaimana sih memicu diri untuk berpikir kreatif tadi, Bung? Ketika lagi mencari inovatif sih, karena seringkali itu buntu. Ketika dipaksa berpikir gitu. Dari Sarah 053. Mungkin ke Salman dulu ya. Ya karena inovasi kan habit ya. Habit itu dibangunnya dari kebiasaan sih. Jadi kalau teman-teman mikir, kok mikir mulu? Iya, saya itu memang aneh sih. Jadi kalau saya itu, makanya katanya cocok jadi marketing. Misalnya contoh ya, di dalam dunia marketing itu cuman ada 2 barang yang paling loyal katanya. Kan ada yang namanya brand loyalty index. Tukang cukur, bener nggak? Teman-teman berani nggak ganti-ganti tukang cukur? Cowok nggak berani kan? Habis itu sama pasta gigi. Makanya pasta gigi kalau udah terkenal, itu pun saya ganti-ganti. Jadi kalau teman-teman pengen menarik itu justru deg-degan gitu ya, datang ke sebuah tukang cukur, biarkanlah apa yang terjadi. Saya sering kayak gitu tuh. Nah nanti kalau gagal saya cepakin gitu. Dan itu tuh lucu gitu. Kita menceritakan itu kayak, lu tau nggak nih betapa lucunya deg-degan. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman kayak di internet banyak deh Mas Ben. Soalnya orang kreatif itu, kalau ada pacar yang kreatif itu juga seru ya. Katanya jangan sampai nikah sama ini orang periklanan. Karena nikah lagi, pacaran dulu lah ya. Bukan pacaran, nikah nggak apa-apa. Jadi kalau nonton film tuh langsung pengennya bikin film gitu kan. Ada juga, ada orang nih contoh ya, kalau kita inovatif tuh enaknya, dia kan susah ya. Dia sama ininya ngomong, suka nggak sih ke pantai gitu. Nah, terus istrinya ngomong, kalau ke pantai aku tuh nggak suka, aku tuh cinta gitu ya. Terus bagus tuh gitu. Jadi langsung ditaruh di kopi, langsung jadi iklan berlian gitu. Kan enak kan? Jadi kita harus sering nanya gitu loh. Suka nggak, ini nggak, itu nggak, nanti kita dapat inovasi banyak. Gitu. Ini yang mau seru-seru di ini banyak di internet. Saya sih berharap teman-teman datang ke sini aja itu udah siap inovasi sebetulnya kan. Jadi kalau mau bikin WA group mah mangga. Tapi kalau saya masuk ke WA group, Mas Ben dulu deh. Nanti saya bikin itu nama gelap dulu. Teman-teman kalau bergabung dengan Kongres Pemuda Indonesia nanti juga kita tuh ada komunitas di Pemimpin Indonesia yang teman-temannya tuh juga bisa saling provokatif lah, atau di Akademi Berbagi Pak Imam juga ya. Nah, mungkin sekarang saya akan bertanya nih, kalau untuk Pak Imam tadi, Pak Imam, gimana sih untuk memaksakan kita berpikir kreatif kalau lagi buntu nih Pak Imam? Jadi kalau orang Sunda bilang dia tuh punya bakatku butuh katanya kan gitu. Mereka biasanya inovatif itu karena ada kebutuhan tertentu yang terjadi. Tapi saya lebih sepakat dengan yang disampaikan Pak Salman tadi, ada habit. Saya dibesarkan as a Muslim dan perintah pertama itu Iqra. Iqra itu bacalah atas apapun yang terjadi ketika itu. Cuma kita seringkali lupa sekarang, kita hanya membaca ketika kita dalam kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan. Saya selalu bilang bahwa secara lahiriah, secara ketika lahir, kita itu sudah dibiasakan untuk bisa survival terhadap setiap kondisinya.
Artinya agak berlebihan kalau kita tidak bilang bahwa semua orang punya kemampuan untuk berinovasi. Tapi semua kemampuan berinovasi kadangkala tidak kita yakini sebagai sebuah hal yang harus dilakukan. Dari banyak komen, ujung-ujungnya semua sama. Ternyata ide itu harus disampaikan. Ternyata ini harus. Kadang-kala kita sangat khawatir bahwa apa yang kita inginkan itu gagal. Dan itu pun gagal menurut ukuran kita. Itu kenapa diskusi seperti ini, kemudian sharing, itu harus terus dilakukan. Teman-teman harus menjaga akar tradisi berdiskusi, akar berdialog itu sebagai bentuk dari bagian inovasi yang tak pernah putus ke depannya. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa menyelesaikan setiap hal atas kemampuan kita sendiri. Anda mungkin pernah lihat satu film gitu yang saya lupa judulnya, yang dia mencoba ahli matematika yang merubah sandi ketika perang itu. Lupa saya namanya, nanti mungkin saya akan share. Apa itu? Makna apa? Alan Turing, bukan? Alan Turing. Alan Turing, iya. Artinya dia meyakini betul, bahkan jauh sebelum orang itu tidak yakin. Semua orang selalu bilang inovator itu gila atau di luar dari zamannya. Tapi ada rentang waktu yang membuktikan bahwa apa yang mereka yakin itu terbukti. Dan itu bisa dilakukan. Dan itu tidak pernah dia bisa lakukan sendiri ternyata. Ada teman-teman diskusinya. Jadi tradisi-tradisi membaca, saya selalu mengembalikan diri saya pada Iqra tadi. Kebiasaan untuk membaca, pada hal yang kita yakini, membangun diskursus itu harus terus dilakukan. Jadi itu, kalau saya sih dari dulu begitu aja. Jadi impian saya dari dulu, saya cuma punya hobi membaca ketika itu. Saya ingat betul, saya baca buku Bona dan Rongrong ketika itu, TK, dia bepergian ke Belanda. It takes almost 28 years sampai saya dapat beasiswa ke Rotterdam ketika itu. Itu saya ingat betul impian saya bisa pergi ke Amerika, ke Belanda, ke tempat Bona dan Rongrong waktu itu. Dari buku itu, saya waktu itu masih TK dan saya di usia 37 kalau nggak salah saya, 30-an lah saya dapat itu. Scholarship untuk di Belanda. Cuma sebulan tapi that's the dream yang saya bisa bilang butuh waktu segitu. Tapi ya saya jaga taman impian itu gitu dalam diri saya supaya saya selalu ya siap berinovasi gitu. Meskipun lebih pada memaksa diri kalau buat saya segitu kan, ngikutin perkembangan seperti ini. The future is kalau saya bilang the future is for all of you. Buat saya, future-nya udah sedikit lah, gitu. Tapi buat anak-anak saya, buat teman-teman, future masih panjang. Maka kesiapan teman-teman jadi kunci. Itu kalau saya. Makasih banyak, Mas Ben. Ya, terima kasih Bung Imam. Jadi tadi dimulai dari Iqra, membaca dulu dan juga berdiskusi ya. Dan menjaga mimpi itu sehingga bisa menjadi inovasi ke depannya. Ini kita bisa lanjutkan ke pertanyaan terakhir nih, yang bagus banget dari Bung Fauzia Nudin dari Jakarta. Ini kalau teman ngobrol kita pasif gimana nih Bung? Belum nemu lingkungan yang, mungkin kita punya banyak ide, inovasi, tapi lingkungan kita masih pasif dan belum berani aktif dan eksekusi. Bagaimana tuh? Mungkin kita silakan Bung Salman. Jadi sebetulnya kalau inovasi dalam arti luas tuh justru orang kayak gitu juga kepake sih. Orang kayak gitu. Karena saya juga merasakan ya. Karena di dalam, ada yang namanya six thinking hat itu, inovasi itu harus semua. Jadi kita harus ngebantai ide kita sendiri. Daripada kita ngebantai ide kita sendiri, biar orang lain aja yang ngebantai. Kan ide itu banyak. Kalau tanya, kenapa inovasi itu bikin deg-degan? Ya memang begitu ciri-cirinya inovasi gitu. Sampai ada bukunya Inovator Dilema. Jadi orang yang udah jago inovasi pun tahu bahwa inovasi itu berisiko, kadang nggak kelihatan ujungnya di mana, ya kan bertualang kemana gitu. Makanya perlu yang pengaman tadi kan. Jadi coba kita manfaatkan untuk nge-challenge gitu kan. Kalau nggak semangat ya berarti kan masa dari 100 ide ada satu yang semangat, itu berarti inovatif banget tuh. Kalau misalnya kan emang inovasi itu biasanya 50 dari 2 gitu. Jadi kita juga harus biasakan jangan selalu quality over quantity ya.
teori terbaru tentang kualitas itu lebih baik quantity over quality. Jadi ada satu cerita, satu orang motret terus, padahal dia nggak jago motret, tapi dia motret kayak 500 potret seminggu. Sementara yang klub motret, mikir angle segala macam, dia motret 100. Tapi setelah dipilih ya, 3 potret terbaik itu justru dari yang sering motret. Gitu ya, bukan orang yang senang motret. Persisten ya. Nah, persistence gitu ya, dirubah jadi satu habit. Nah, jadi teman-teman juga kayak hari ini tinggal ditanya aja kayak apa hal yang paling inovatif yang saya bisa kerjakan. Terus kalau misalnya teman-teman tadi ya, sebagai reminder kalau di Edward Bono kan 6 thinking hat, kalau nggak salah putih itu artinya nge-challenge, kuning itu semangat, hijau itu grow, merah itu spirit, kalau nggak salah ya, yang biru itu fact. Teman-teman kalau misalnya satu hari itu memang harus semua itu. Jadi teman-teman 2 hari punya ide, terus ini. Nanti ada 1 hari justru teman-teman yang mencoba mengkritisi dan mematahkan ide teman-teman sendiri gitu. Atau meminta orang lain untuk ini. Jadi kayak gitu. Tadi saya juga pas ada yang ngomong design thinking pada ketawa-ketawa kan. Kayaknya udah ada yang pernah dapet. Jadi teman-teman kalau ada ide jangan lupa langsung ditulis tadi, terus dipotret, terus di-rating rame-rame. Gitu. Terus dijalanin aja terus sampai seneng. Jadi kalau temennya, tapi kok bosan? Ya harus maksain sampai seneng sih. Emang seneng berinovasi itu langkah awal. Begitu kurang lebih. Thank you Bung Salman. Jadi 6 thinking hats ya, ada juga temen yang seperti tadi yang pasif bisa digunakan di salah satu hats itu cara berpikir. Kalau Bung Imam gimana nih kalau ada di suatu kondisi seperti itu? Saya sih selalu bilang gini kalau ketemu anak-anak muda yang ngalami kondisi seperti itu, pesannya cuma mainnya kurang jauh kalau kita bilang gitu. Jadi ada kalanya kita itu stuck dengan satu circle gitu, lepas dari soal proses inovasi yang harus terus dilakukan begitu ya. Tapi memang spreading your spectrum, melebarkan sayap pertemanan, melebarkan circle pergaulan itu adalah salah satu cara juga untuk teman-teman bisa melihat dari sisi yang berbeda. Kenapa dia pasif, kenapa ini. Tapi saya selalu bilang, jangan pernah buang gitu kan teman-teman yang tidak Anda sukai sekalipun, karena itu sebetulnya memberikan kita ruang yang kalau kita diskursus yang sangat positif. Kenapa ini sangat pasif? Karena saya yakin apa yang Anda yakini dia pasif itu bisa jadi dia sangat aktif di grup yang lain yang Anda tidak terlibat. Kalau di WhatsApp grup kan gitu. Ada grup yang kalau misalnya ada Pak Salman semuanya santun gitu ya. Nanti ada satu grup lagi yang Pak Salman nggak ada, orangnya bercanda terus. Bisa jadi itu terjadi begitu. Nah, artinya teman-teman, apalagi dengan adanya teknologi digital seperti ini ya, jangan batasi pertemanan, pergaulan, network hanya dari apa yang circle yang kita punya saat ini. Karena dari situ sebetulnya akan ketemu. Bisa jadi pola komunikasi kita yang harus diimprove, bisa jadi juga. Tapi saya meyakini betul bahwa tiap-tiap orang ada uniqueness-nya dan itu akan selalu bisa support each other. Itu sih Mas. Ya. Mainnya harus lebih jauh lah, intinya gitu. Terima kasih Bung Imam. Terutama pada saat pandemi ini digital sebenarnya kita bisa main lebih jauh ya, kayak sekarang kan ya. Iya. Dulu mana bisa nih seminar satu daerah gini kan dulu, wah kalau ke Bogor itu berangkat sejam, pulang sejam setengah. Jadi saya juga bercanda sama dosen-dosen IPB, saya bilang, Bu, saya masih jauh rumahnya nih, saya harus pulang nih. Kalau ini seminar di Bogor, saya jam 11 nih baru nyampe. Belum lagi kalau hujan ya, masa hujan kan. Ya. Sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol. Tadi juga ada teman-teman dari NTT dan Denpasar. Ya, tim pemimpin ID di sini juga ada yang dari Bali lagi ini KRA ya. Jadi ini saatnya sih teman-teman untuk mungkin temenan kita bisa mengembangkan pertemanan kita dan juga bisa tadi mulai melempar ide-ide inovasi kita ke teman-teman kita yang lainnya juga gitu ya. Oke, teman-teman, kita sudah di jam 9:05. Dan terima kasih banyak atas Pak Imam dan Bung Imam dan Bung Salman. Sebelum ditutup, ini saya ingin mengambil kesimpulan
dari Bung Salman kita belajar bahwa untuk bisa berinovasi kita mulai dengan merubah hal-hal kecil. Bahkan jika lagi stuck kita bisa ganti itu tukang cukur ya, biar terchallenge untuk lebih inovasi lagi. Dan dari Bung Imam kita juga belajar bahwa kita harus memulai, bahwa kita harus persisten. Saat kita mau inovasi, jangan gampang menyerah, teman-teman. Jadi tadi kita sudah mulai dengan hal-hal kecil, jangan menyerah. Jangan mudah, melupakan hal-hal itu. Tadi Bung Imam juga ada waktu 28 tahun dari dia melihat Belanda di buku sampai dia sampai ke Belanda gitu ya, teman-teman. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan nih ke Bung Imam dan Bung Salman atas waktunya malam hari ini. Semoga ke depannya kita bisa ngobrol lagi, diskusi lagi, mungkin yang lebih inovatif. Jadi mungkin bisa lebih banyak tektokannya ya, dan sama teman-teman juga ini yang udah nulis di chat. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, kita adakan lagi ya satu kali foto bersama lagi. Dan juga ada polling terakhir nih teman-teman, pemimpin Indonesia ingin minta waktunya untuk polling sebentar setelah foto ya. Oke, mungkin kita nyalakan kamera lagi ya teman-teman. Ada misalnya Ya. layarnya 50 ada nggak? Oke, boleh dinyalakan kameranya. Kak Kunesh, ya Kak Kunesh boleh dibantu foto? Siap, Kak Ben. Terima kasih Kak Kunesh. Sudah selesai. Ya. Oke, buat teman-teman yang belum menyalakan videonya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Oh, ini ada Kak Tasya juga. Kak Tasya bisa screenshot yang buat sekalian banyak, Kak Tasya. Oke, boleh aku bantu ya. Oke, berarti dibantu sama Kak Tasya ya. Oke, buat teman-teman kita foto bentar. Bisa langsung 50 orang, jadi bentar ya. Eto Yakob boleh minta tolong dinyalakan videonya. Janita Alfa Rashid. Oke, kita akan foto. Saya hitung sampai 5 ya teman-teman. Ditahan dulu senyumnya ya. Silakan kalau bergaya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian saya akan pindah ke layar kedua. Sambil dengerin lagu Tulus. Boleh. Layar kedua silakan teman-teman ditahan dulu karena nggak tahu nih siapa di layar 1 layar 2. Silakan ditahan. Gaya paling inovatif mungkin ya. Oh iya boleh. Gaya paling inovatif gimana? Pak Ben boleh. Saya berusaha. Ini nggak peace tapi 3 gitu ya. Terus pemuda Indonesia ada gaya tersendiri, Kak. Oh gitu. Oh jadi ada salam inovasi resmi ya. Salam inovasi. Gimana salam inovasi, Bang? Oke, gini. Oke, boleh teman-teman. Saya ulangi ya fotonya layar 1, ditahan dulu. Kita pakai gaya salam inovasi. 1, 2, 3, tahan. Oke, bentar sekali lagi. Untuk yang layar kedua berarti silakan gaya inovasinya dipertahankan. Silakan 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita ke polling, jadi teman-teman kita stay sebentar sebelum kita ke polling. Mungkin pingin dengar dulu satu pesan dari Bung Salman dan Bung Imam, terutama untuk kita mengarah ke Hari Sumpah Pemuda nih. Mungkin satu pesan dari Bung Imam terlebih dahulu. Ya, buat teman-teman semuanya, jaga semangat, jaga keyakinan bahwa negeri ini tetap butuh, tetap perlu anak-anak muda kreatif seperti Anda. Itu aja. Ya, tetap berinovasi. Terima kasih Bung Imam. Tetap berinovasi ya teman-teman. Silakan Bung Salman. Inovasi paling deket deh. Gimana biar tidur lebih enak malam ini gitu. Mimpinya lebih bagus. Terus gimana bangun pagi lebih semangat. Yang penting langsung dijalanin gitu ya. Bisa kok pasti teman-teman. Stay together ya. Karena menurut saya sih at least hari ini teman-teman udah lebih punya cara yang inovasi untuk menghabiskan malam Jumat. Benar ya? Terima kasih.
Malam Kamis ya. Malam Kamis. Atau malam Kamis atau malam Jumat ini hitungannya. Jadi terima kasih Bung Salman. Jadi dimulai dari hal kecil untuk tidur malam ini cara apa yang lebih nyenyak. Mungkin ini untuk Kak Nafik ya, biar bangun pagi lebih efektif, lebih inovatif. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita di Pemimpin ID, Pemimpin Indonesia dan juga Good News from Indonesia kita akan melakukan menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 26 sampai 28 Oktober. Untuk teman-teman yang ingin mengumpulkan gagasan, ada gagasan inovatifnya di 5 bidang berbeda, boleh dikumpulkan gagasannya di bit.ly/gagasan KPI. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mungkin punya kekhawatiran, aduh, saya nggak bisa bikin artikel, nggak bisa bikin podcast, nggak bisa bikin video, tenang. Kita menilai dari gagasan kalian yang inovatif, bukan bukan bentuknya, gitu ya. Dan kita akan ada pre-event nih, teman-teman. Jadi nanti ini sekaligus kita akan mengatakan sampai jumpa pada pembicara kita. Teman-teman bisa akses pollingnya di chat. Polling ini adalah pre-event apa sih yang teman-teman harapkan sebelum Kongres Pemuda Indonesia ini mulai. Mungkin teman-teman ngerasa butuh training bikin video, butuh training bikin podcast, butuh training bikin artikel biar bisa menyampaikan gagasannya. Atau mau ketemu lagi sama Bung Imam dan Bung Salman gitu ya. Sama Akademi Berbagi juga bisa banget gitu. Silakan diisi sambil kita mengatakan sampai jumpa untuk Bung Salman dan Bung Imam. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Salman dan Bung Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman Bung Imam, ya, saja dulu. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.